Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, wajahnya ceria-ceria ya pagi hari ini. Muhammad Naufal ini kelihatan ganteng sekali. Naufal ini baru kelihatan rambutnya. Ardi belum muncul, Hairunisa belum muncul, Rivaldo juga. Ya saya harapkan bisa muncul semua kamera pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah ya, kita bisa bertemu bertatap muka pada kesempatan ini, dan kali ini saya akan berikan satu materi pada kalian ya. Namun sebelumnya saya absen dulu ya dari awal, atau kita baca doa dulu ya. Coba Naila, pimpin Naila baca doa. Ya, ayo Naila. Ya. A'udzu billahi minasy ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk bareng-bareng bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, mudah-mudahan dengan baca doa tadi kita akan mendapatkan satu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah ya, dan nantinya kamu akan bisa mengamalkan apa yang kita dapat ilmunya ya. Baik, sebelumnya saya akan absen dulu ya. Fadel Widiandra, Fadel Widiandra, Muhammad Naufan, Hadir Pak. Naufal, Hadir Pak. Rivaldo Putra, Hadir Pak. Muhammad Ardi Hafizur, Ardi, Hadir. Naila, Hadir. Hairunisa, Hadir. Oke. Ya, untuk pertemuan pada kesempatan pagi hari ini kita akan memasuki bab 2. Coba buka bukunya, bab 2 apa judulnya? Apa Nela? Judulnya apa Nela? Dibaca. Judulnya apa? Dibaca. Dibuka mic-nya, dibuka. Mic-nya dibuka. Berakhlak mulia. Berakhlak mulia. Ya. Oke, berakhlak mulia. Nanti akan saya coba share untuk materinya. Berakhlak mulia di situ isinya apa saja, Naila? Isinya apa aja berakhlak mulia? Mic-nya di on. Tujuannya, Ya. peserta didik mampu menjelaskan makna perilaku janji, berbakti, dan taat dengan benar setelah mempelajari materi. Terus? Peserta didik mampu menjelaskan dalil tentang perintah berperilaku jujur, menepati janji, berbakti, dan taat dengan benar setelah mempelajari materi. Peserta didik mampu menunjukkan contoh perilaku jujur, menepati janji, berbakti, dan taat dalam keseharian dengan benar setelah melakukan diskusi. Peserta didik mampu menerapkan perilaku jujur, menepati janji, berbakti, dan taat dalam keseharian secara konsisten setelah melakukan diskusi. Ya. Coba Fadil, Fadil, bukunya ada Fadil.
Ya. Ada. Coba Del, materinya apa Del? Itu meliputi apa Del? Perilaku jujur. Perilaku jujur ya. Sekarang Pak Fala tak buka dulu ya untuk materinya. Ya, perilaku jujur. Aduh, kelihatan nggak ini? Kelihatan nggak ini? Belum. Kelihatan nggak ini? Nggak kelihatan? Belum. Oh, belum muncul ya. Bentar. Belum. Bentar. Ya. Ya, muncul. Udah. Udah ya. Oke. Udah kelihatan ya? Udah ya. Oke, sekarang untuk materi yang kali ini adalah berakhlak mulia. Ya, berakhlak mulia. Di sini terdiri dari apa tadi Del? Perilaku jujur dan menepati janji. Ya, perilaku jujur dan menepati janji. Oke, sekarang Naila, Zalfa, Halisa coba dibaca. Naila, Zalfa. Yang mana? Ini yang perilaku jujur dan menepati janji. 1. Ya, kameranya munculin loh. Ya. Ya, coba Naila dibaca. 1. Perilaku jujur. Dibaca. Makna dan dalil perilaku jujur berasal dari bahasa Arab as-sidqu. Secara istilah, perilaku jujur artinya kesesuaian secara niat, perkataan, dan tindakan dengan kenyataan sebenarnya. Ya. Itu jadi perilaku jujur. Ya. Jujur, makna dan dalil perilaku jujur. Ini jujur ini berasal dari bahasa Arab. Ya. As-sidqu asalnya ya. Jadi as-sidqu artinya jujur. Secara istilah, perilaku jujur itu artinya kesesuaian antara niat, perkataan, dan tindakan dengan kenyataan yang sebenarnya. Ya. Ini kalian maksudnya tahu nggak? Ini secara istilah. Hairunisa. Halo, Hairunisa. Halo, Hairunisa. Ya, Pak. Ya, munculin no kameranya. Yuk. Tahu nggak arti secara istilah ini? Perilaku jujur artinya kesesuaian antara niat, perkataan, dan tindakan dengan kenyataan sebenarnya. Maksudnya paham nggak? Maksudnya apa ini?
Yo, Nisa. Paham nggak? Enggak. Nggak. Oke. Ya, Ardi coba Dik, kasih pendapat Dik. Maksudnya apa ini? Perilaku jujur menurut istilah itu artinya kesesuaian antara niat, perkataan, dan tindakan dengan kenyataan yang sebenarnya. Ardi, coba Dik, munculin Dik. Kamera. Jujur ya, Ya, berkata apa adanya, Pak. berkata apa Adanya. adanya. Oke. Sekarang Rivaldo, coba pendapatmu apa? Rivaldo. Mengungkapkan kenyataan, Pak. Dengan kenyataan. Oke, Noval coba Val, pendapatmu Val. Maksudnya apa ini menurut istilah artinya? Kesesuaian antara niat, perkataan, dan tindakan dengan kenyataan sebenarnya. Val, pendapatmu Val. Kenyataan. Yuk, kenyataan. Oke, Muhammad Naufan coba Van. Pendapatmu Van. Ngomong apa adanya, Mas. Berkata apa adanya. Ya. Oke, jadi yang namanya jujur, ya, yang namanya jujur itu kesesuaian antara niat. Jadi pertama itu niat dulu. Kalau niatnya nggak jujur ya nanti perkataannya juga nggak jujur, tindakannya pun tidak jujur sama. Ya, jadi yang pertama adalah untuk berperilaku jujur, yang pertama adalah niatnya dulu. Ya, kalau niatnya jujur, niatnya baik, ya insya Allah dalam perkataannya pun baik dan kenyataan prakteknya pun akan baik. Ya, jadi ketiga-tiganya itu harus sejalan. Kalau awalnya niatnya sudah nggak baik, niatnya nggak jujur, ya sudah nanti perkataannya pun tidak jujur, tindakannya pun kenyataannya yang sebenarnya juga tidak jujur pula. Itu ya. Jadi yang terpenting dalam perilaku jujur ini adalah yang pertama niat di dalam hati. Itu hatinya dulu bersihkan. Kalau hatinya nggak bersih ya bagaimana kita mau jujur ya. Niatnya saja sudah nggak jujur ya tentunya perkataannya pun tidak jujur. Ya ini maksudnya begitu ya. Jadi asidqu itu jujur, ya, jujur dalam hal apa itu ya semuanya itu dalam kehidupan ini ya harus didasari dengan niat terlebih dahulu, kemudian perkataannya, kemudian tindakan kenyataan yang sebenarnya. Ya, itu harus begitu ya. Oke, kemudian yang berikutnya yang kedua didasarkan dengan dalil. Dalil Al-Quran pada surat As-Saff ayat 2 dan surat As-Saff ayat 3. Coba dibaca Rivaldo. Dok. Baca dok, Rivaldo. Kelihatan enggak ya? Rivaldo. Halo Rivaldo. Rivaldo, halo. Coba dibaca si Fadel, baca Del. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu Lima taquluna taqulu nama la taf'alun. alun. Ya. Terus artinya Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? ya. Surat As-Saff ayat 2 ya. Sekarang Naila coba Naila ayat yang kedua. Naila Zalfa. Kaburat maqtan indallah. Coba
Ya. Kabura makot. Kedengeran? Kaburat maqtan. Gak dia tanya ini. Yo baca Naila. Kaburat maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Yo coba baca. Kok aku? Kabura maktan yang daulahi Antaqulu ma la taf'alun. Yo. Ayo Nela. Yo, artinya coba artinya. Coba artinya. itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kamu kerjakan. Ya. Kaburat maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Ya, itu pada ayat Quran surat As-Saff ayat 3. Ya, tadi pada ayat 2 Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Ya, itu. Jadi begini maksudnya di ayat surat As-Saff ayat 2 itu bahwa kita tidak boleh mengatakan sesuatu yang kita kerjakan, yang kita tidak dikerjakan. Ya, jadi apa yang kita tidak dikerjakan, kita tidak boleh mengada-ada istilahnya, kan berarti tidak jujur. Ya, mengatakan sesuatu yang tidak dikerjakan oleh kita. Ya. Jadi kita apa adanya. Kalau kita mengerjakan sesuatu yang kita ceritakan, kita tidak mengerjakan sesuatu ya kita ceritakan apa adanya. Ya. Satu misal contoh, coba kasih contoh si Rivaldo coba. Contohnya apa ini dalam ayat ini coba. Surat As-Saff ayat 2. Contohnya Rivaldo. Ya, coba Del. Contohnya apa Del misalkan? Boleh aku jujur? Ya, maksudnya mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Ya. Contohnya apa ini misalkan? Misalkan begini, ya. Kamu tidak kemana-mana, ya kamu hanya di rumah, ya kan? Kamu mengatakan kepada teman-teman, saya kemarin habis ke Jakarta. Di Jakarta ini ada itu, padahal kamu di rumah. Berarti kan perkataannya tidak jujur, ya. Apa yang kamu tidak kerjakan diceritakan terhadap orang lain. Nah, yang dikandung maksud adalah supaya teman-teman kalian bisa percaya bahwa kamu barusan dari Jakarta, padahal sebelumnya padahal tidak ke sana, ya kan? Padahal tidak ke sana, ya kan? Itu, ya. Padahal tidak ke Jakarta, tapi mengatakan ke Jakarta. Nah, ini berarti niat awalnya adalah supaya di apa namanya ya istilahnya di alam-alam ya atau dipuji oleh orang lain. Oh, kamu barusan Jakarta toh ya, padahal itu sebenarnya tidak.
Ya, itu berarti apa-apa mengatakan yang tidak kamu kerjakan. Ya. Kemudian ayat yang kedua itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Nah, hal-hal yang semacam itu dibenci, sangat dibenci oleh Allah. Karena mengatakan tidak sebenarnya. Itu namanya dusta. Namanya dusta. Ya. Berkata tidak yang semestinya, berkata yang tidak sebenarnya, ya. Kemudian selanjutnya yang B adalah penerapan dan hikmah perilaku jujur dalam keseharian, ya. Ini ada beberapa hikmah yang menerapkan perilaku jujur dalam keseharian, yang diantaranya adalah satu apa, Novan? Novan baca Novan. Yang satu, Pak. Ya. Dimudahkan masuk surga. Dimudahkan masuk surga. Ya. Kemudian yang kedua, sayang keluarga dan teman. Sayang keluarga dan teman. Yang ketiga, mendapat kepercayaan dari orang lain. Ya, mendapat kepercayaan dari orang lain. Yang keempat, mendapat kemudahan dalam segala urusan. Ya. Yang kelima, memberikan keterangan dalam hati dan jiwa. Ya. Jadi hikmah daripada perilaku jujur dalam keseharian, ya. Yang pertama, dimudahkan masuk surga, itu jelas kalau perilaku jujur, ya. Sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kalau kita mengikuti aturan syariat Islam, aturan Allah dan Rasulnya, ya insya Allah, ya semuanya bisa dimudahkan masuk surga. Kemudian yang kedua, disayang keluarga dan teman, itu pasti. Kalau orang perilaku jujur, pasti temannya banyak. Kemudian disayang sama keluarga, ya. Kemudian yang ketiga, mendapat kepercayaan dari orang lain. Jelas kalau diberikan amanah itu tidak berkhianat, karena kita berperilaku jujur terhadap orang lain, ya. Jangan diberi amanat, ya, mumpung diberi kepercayaan pada orang lain, maka kalau niatnya dalam hati kita tidak jujur, ya otomatis ya nanti perkataannya pun tidak jujur, nanti perilakunya pun tidak jujur, ya. Contohnya banyak itu sekarang, zaman modern sekarang, ya. Di dalam para pejabat kita itu karena tidak berlaku jujur, ya. Ya, mencuri uang negara dan lain sebagainya itu kan tidak berlaku jujur, ya. Akhirnya perkataannya pun tidak jujur, niatnya juga tidak jujur, nah akhirnya perilakunya juga tidak jujur semuanya, dan akhirnya imbasnya adalah kena terhadap dirinya sendiri, ya kan? Kemudian yang keempat adalah mendapat kemudahan dalam segala urusan, ya. Kamu urusannya akan dimudahkan oleh Allah, ya. Cita-citanya, kemudian mencari ilmunya dan lain sebagainya, itu urusan-urusan duniawi ataupun ukhrawi nanti akan dimudahkan oleh Allah atas segala urusannya, ya. Kemudian yang kelima, memberikan keterangan dalam hati dan jiwa. Ini jelas. Kalau orang yang berlaku jujur pasti hatinya adem, tenang, tentram, ya. Jiwanya juga demikian sama, ya. Kalau hatinya tenang, tentram, pikirannya adem, ya pasti jiwanya akan tenang. Itu udah otomatis, ya, karena berperilaku jujur, ya. Kemudian berikutnya, ya,
Berikutnya adalah perilaku yang kedua, perilaku menepati janji. Ya. Perilaku apa? Menepati janji. Coba Herunisa dibaca Herunisa. Ini tak besarin ya sebenarnya. Herunisa baca ya. Halo Herunisa. Ya, baca ya. Ini tak besarin nih. Coba. Kelihatan kan? Nis, baca kelihatan Nis, baca Nis. Makna dan dalil perilaku menepati janji. Ini dalam Quran surat Ali Imran ayat 77. Coba Nis, baca Nis. Ayo Nis. Innalladzina yashtaruna Yo. Wa aimanihim samanan qalilan ulaika la khalaqalahum fil akhirati wa la yukallimuhumullahu. Yo. Wala. Ayo Nis. Wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wala yuzakkihim walahum azabun alim. Ya. Artinya coba baca. Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menunjukkan mereka bagi mereka azab yang pedih. Ya. Bagi mereka azab yang pedih. Innalladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aimanihim samanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim walahum azabun alim. Ya. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yashtaruna bi ahdillahi, yang memperjualbelikan janji Allah, dan wa aimanihim samanan qalila, ya, dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, ya. Mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. Sangat ngeri sekali, ya kan? Ya. Ini orang-orang yang tidak menepati janji dengan memperjualbelikan dengan sumpah-sumpah palsu, ya kan? Maka kelak, ya, kelak itu di akhirat itu Allah tidak akan memperdulikan, tidak mengenal diri kita kalau kita berlaku tidak menepati janji, ya kan? Itu sumpah-sumpah palsu, ya. Jadi mereka itu tidak akan diperhatikan oleh Allah, disapa pun tidak, diperhatikan pun tidak, ya, pada hari kiamat nanti, ya, tidak akan disucikan pun tidak. Sangat bahaya sekali, ya. Dan mereka itu akan selalu diazab oleh Allah dengan azab yang sangat pedih, ya. Ini perlu perhatikan nih, ya. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 77. Makanya sekarang itu banyak orang yang berperilaku tidak menepati janji,
Ini pada Al-Ahzabnya jelas dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 77. Allah tidak akan menyapa ya mereka, tidak akan memperhatikan mereka, ya, tidak akan menyucikan mereka, ya, karena perilakunya sendiri, ya, atas perbuatan sendiri, ya, itu jelas sudah ayatnya di situ, ya. Kemudian selanjutnya penerapan dan hikmah perilaku menepati janji dalam keseharian, ya. Menepati janji dalam keseharian. Coba Rivaldo, baca do. Rivaldo, kemana ini Rivaldo? Menepati janji-janji kepada Allah. Ya, terus menepati janji kepada orang tua. Ya, menepati janji kepada sesama. Ya. Jadi penerapan dan hikmah perilaku menepati janji dalam keseharian. Satu, menepati janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu jelas, karena kita harus berjanji kepada Sang Khalik, ya. Dari semenjak kita berada di kandungan ibunya usia 4 bulan, sewaktu kita mau ditiupkan rohnya, ya, itu sudah janji kepada Allah bahwa Tuhanmu adalah Allah. Itu sudah dijanjikan oleh Allah. Dan sudah mengakui bahwa Tuhanku adalah Allah. Tapi mengapa setelah lahir itu mengingkari janjinya, iya kan? Ya, mereka bisa berbuat syirik, ya, mereka kafir dan lain sebagainya. Ya, itu yang alhamdulillah ya, kita janji yang sudah di hadapan Allah pada saat kita awal dimasuki rohnya, ditiupkan rohnya oleh Allah, ya, dalam janinnya, sudah berjanji sampai sekarang alhamdulillah, karena kita adalah orang yang beriman, ya. Kemudian menepati janji kepada orang tua, ya. Orang tua sudah membiayai pendidikan kalian, berarti kalian harus menepati janji kepada orang tua, ya. Harus menepati janji, kalian harus belajar dengan tekun agar memperoleh ilmu dan nantinya bisa diharapkan oleh orang tua, bisa membanggakan dari orang tua, ya. Kemudian yang ketiga, menepati janji kepada sesama. Kepada sesama siapa? Ya, sesama manusia. Ya, kita harus tepat janji kepada sesama manusia, ya. Oke, sekarang berikutnya hikmah perilaku menepati janji. Ya. Coba Novan aja, Van, baca Van. Menepati janji. 1. Mendapat kepercayaan dari orang lain. 2. Menemukan kesolehan dalam diri. 3. Memiliki banyak teman. 4. Dijauhkan dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hikmahnya apa? Menepati janji itu, hikmahnya 1. Mendapat kepercayaan dari orang lain, itu jelas, ya. Selalu diberikan kepercayaan terhadap orang lain, ya, diberi kepercayaan dari orang lain. Menumbuhkan kesalehan dalam diri, itu selalu menambah satu kesolehan atau keimanan kita kepada Allah, karena kita berperilaku menepati janji, ya. Kemudian memiliki banyak teman, itu jelas, ya. Orang senang kalau ada orang jujur, orang yang menepati janji, pasti kita mempunyai banyak teman, kekeluargaannya akrab, ya kan? Dan kita menambah satu kekeluargaan yang baik, ya. Kemudian yang keempat, dijauhkan dari murka Allah, itu jelas. Kalau kita tidak menepati janji, kita tidak berperilaku jujur, maka murka Allah akan datang terhadap kita.
atau datang kepada kita, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jelas kalau kita berbuat baik, ya jelas pahala itu akan terus mengalir, ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau ditanyakan, silakan. Fadel, Naila, Eronisa, Ardi, Rivaldo, Naufal. Ada Pak. Fadel mau tanya apa, Del? Coba, Del. Ada. Apa, Del? Gak ada Pak. Ya, kemudian gak ada yang bertanya sampai sini, sampai poin C, hikmah perilaku menepati janji, gak ada. Naila, halo Naila. Gak ada, Pak. Gak ada. Oke, sekarang yang terakhir materi yang sudah saya sampaikan, coba nanti di ya. Ini ada lembar kegiatan peserta didik kelas 9 sampai 100, nanti kamu kerjakan ya di LKPD ini. Ya. Nih ya. Langkah kegiatan. Ya, coba diamati. Kamu telah mempelajari perilaku jujur dan menepati janji. Untuk menambah pengetahuan mengenai perilaku menepati janji, pergilah ke perpustakaan sekolah. Ya, kamu silakan nanti bisa datang ke sekolah di perpustakaan ya, atau di perpusda, perpustakaan daerah ya, untuk mendapatkan buku tentang menepati janji. Ya, contoh bukunya seperti ini nih. Ya, judulnya ya, Akhlak Rasul menurut Bukhari dan Muslim. Catat ya, catat. Kemudian penulisnya adalah Abdul Mu'in Al-Hashimi. Ya. Tulis ya, nanti dicari bukunya di perpusda atau di sini perpustakaan sekolah barangkali ada. Ya. Penerbitnya adalah Gema Insani. Ya, itu nanti dicari bukunya seperti itu. Udah ya. Udah ditulis ya. Fadel, Naila. Belum Pak, belum. Tulis. Pokoknya intinya kalian nanti kegiatan ini ya. Kegiatan ini kamu cari buku di perpustakaan, baik perpustakaan daerah ataupun di perpustakaan sekolah. Judulnya adalah Akhlak Rasul menurut Bukhari dan Muslim, dan penulisnya adalah Abdul Mu'in Al-Hashimi. Penerbitnya adalah Gema Insani. Ya. Nanti dicari bukunya. Udah ya. Ini literasi lo ya, membaca pojok literasi ya. Udah ya? Udah ditulis? Udah? Kemudian selanjutnya ya itu nanti dicari, kemudian dibikin buku semacam ini. Ya, ini. Jadi begini ya. Buku itu nanti catatlah informasi baru yang kamu dapatkan pada buku tugas. Nanti buku tugas kan sudah ada, ya kan? Buku tugas PAI kan sudah ada. Kemudian sampaikan hasil catatanmu di depan guru dan teman-teman secara kelompok. Kamu buat kelompok saja wes, biar gampang. Ya. 3 atau sampai 4 orang. Ya. Apabila pembelajarannya dilaksanakan secara daring, carilah buku digital di internet. Kamu bisa browsing, boleh. Ya. Ya, kalau nggak ke perpustakaan ya di browsing saja nggak apa-apa.
Selanjutnya nanti dipresentasikan dengan menggunakan PowerPoint. Paham ya? Halo, paham? Paham. Paham. Kemudian dipresentasikan. Setelah itu kirim hasil catatanmu melalui email. Ya, catatan itu setelah kamu membaca literasi itu, catat, tulis, ya, kirim ke email saya itu email saya tuh, kelihatan ya? Kelihatan ya? valda.nur345@gmail.com, ya. Jangan lupa di akhir catatan itu diberi kesimpulan. Paham ya? Fadil paham? Naila paham? Herunisa? Halo? Ardi? Rivaldo? Ya. Naufal? Naufan? Paham ya? Oke. Nah, Saya beri waktu 1 minggu. Ya, nanti dikirim lewat email. Dan jangan lupa itu nanti diberi itu apa namanya bikin menggunakan PowerPoint ya. PowerPoint ya. Oke, kesimpulan ada cuplikan-cuplikannya aja boleh. Kalau misalkan ada dalilnya Quran dari Quran ataupun hadis, ya nanti diambil ayatnya. Yang diambil ayat-ayatnya aja boleh atau hadisnya, ya yang dimasukkan ke PowerPoint. Yang lain nanti ditulis semua di buku, ya, atau diketik boleh lah, ya. Oke. Yang terakhir, sampai di sini pembelajaran hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi keberkahan, ilmu yang bermanfaat, ya. Dan barangkali sebelum kita tutup ada pertanyaan yang terakhir? ada Pak. Ada. Oke, ya. Mari pertemuan kita tutup dengan membaca hamdalah dan kafaratul majlis secara bersama-sama. Yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan keluar dulu sebentar. Jangan keluar dulu ya. Jangan keluar dulu sebentar.